A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Legantina. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Yang pertama ada Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang memiliki arti bahwa dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Penjelasan dari ayat tersebut adalah Imam Asy-Syaukani mengatakan parangan zina di dalam Al-Quran dahului dengan pengantar kata janganlah kalian mendekati. Pengantar ini menunjukkan bahwa segala satu hal atau kegiatan yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kepada perzinaan tidaklah diperkenankan atau tidak diperbolehkan atau diharamkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah makna eksplisit dari ungkapan la taqrabuz zina itu sendiri. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman padanya dan Rasulnya hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada tindakan zina, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan jika tidak mendekati hal tersebut saja diharamkan, terlebih menghampiri intinya yaitu zina tersebut, jelas sangatlah diharamkan. Lalu ada Quran surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma min mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima rafatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang memiliki artinya berzina perempuan dan berzina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Penjelasan dari ayat tersebut adalah ayat ini menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata cara bagi para pelaku pezina. Pelaku zina bisa jadi adalah seorang lajang yang belum menikah, yaitu ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia adalah seorang yang balik dan berakal atau disebut muhsan. Adapun hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan hukum pezina yang sudah menikah atau muhsan adalah dirajam atau dilempari batu. Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan diakui oleh syariat Islam, yaitu memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal pikir, memelihara harta kekayaan, dan memelihara kehormatan. Zina yang didefinisikan sebagai persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad pernikahan atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat atau kesamaran, merupakan perlawanan terhadap kehormatan. Lalu ada hadisnya juga yang mengatakan kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Uqail dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan meminum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu yang mencuri ketika ia sedang beriman. Dalam riwayat lain tambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang
membelalakan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Landasan hadis tersebut adalah keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan-rayuan atau perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Dalam hadis tadi, jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan dosa seperti berzina, minum minuman keras, mencuri, dan merampas hak orang lain. Itu sebaliknya, bila seorang melakukan perbuatan yang tadi, maka dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanannya. Lalu sekarang ada hal-hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Di antaranya adalah pertama, melihat aurat, baik laki-laki ataupun perempuan adalah haram hukumnya jika mereka bukan muhrim atau mahramnya. Yang kedua adalah mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Ketiga, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya ada berduaan atau khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, seperti itu tadi tentang materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.